Waalaikumsalam Bu Ella. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Bu baik. Alhamdulillah. Hari ini Bapak akan melaksanakan coaching, betul Pak? Betul Bu. Ya. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Bapak melakukan proses coaching. Boleh kan? Mangga itu. Oke. Jadi nanti pada saat Bapak melakukan coaching, coach dan coaching akan saya amati dan dinilai ya sesuai dengan rubrik yang ada, seperti apakah Pak Imam sesuai dengan alur tirta atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach sesuai kata kunci apa ya yang disampaikan oleh coach dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan. Jangan lupa juga sesuai dengan prinsip coaching apa ya, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh Pak? Boleh Bu, silahkan. Terima kasih Pak. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini Pak? Yang pertama yang saya ingin kembangkan ya Bu, dalam hal ini yang pasti itu kehadiran penuh ya Bu, kehadiran penuh. Di samping itu juga saya juga ingin mengembangkan kompetensi dari mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar dapat merangsang atau memfasilitasi coaching dalam menemukan solusi untuk permasalahan yang sedang dia alami. Jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan yaitu tentang kehadiran penuh ya Pak ya, mendengarkan aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot gitu ya Pak. Oke. Nah, adakah kompetensi yang lebih spesifik gitu Pak yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Yang lebih spesifik mungkin ya Bu, saya ingin mengembangkan, jadi ketika coaching itu mengembangkan pertanyaan berbobot yang nanti akan memberikan solusi-solusi yang akan mengatasi masalah yang dihadapi oleh coaching tersebut. Itu mungkin itu yang saya Oke, jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik adalah ingin apa sih? Mengembangkan pertanyaan yang berbobot dan menemukan solusi ya Pak ya, menemukan solusi-solusi untuk seorang coach ya Pak ya. Oke. Nah sekarang, kira-kira nih Pak, indikator ketercapaian dari coaching ini apa? Jadi indikatornya itu, saya inginkan itu Bu, indikatornya itu ketika coach itu menemukan solusi atas permasalahannya itu lewat pertanyaan pemantik itu. Nah dari situ indikatornya itu jadi masalahnya bisa teratasi oleh solusi yang seperti itu Bu. Jadi indikator ketercapaian itu ketika nanti coach menemukan masalah ya Pak ya, menemukan masalah dan mendapatkan solusinya ya Pak ya. Oke, bagus sekali. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching ya Pak ya, dengan sebaik-baiknya. Dan setelah proses coaching selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Dan mudah-mudahan coachingnya Bapak itu sesuai dengan alur tirta tentunya ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak Imam. Baik, sama-sama Ibu, silahkan. Oke. Assalamualaikum Bu Hana. Waalaikumsalam Pak Imam. Oke, baik, sesuai janji kita kemarin ya Bu Hana ya. Iya Pak. Katanya Bu Hana ingin menyampaikan sesuatu, ya, berdiskusi dengan saya, ingin sharing juga dengan saya. Nah, kebetulan sekarang ada waktu luang. Yuk, mangga Bu Hana jika ingin menyampaikan sesuatu atau sharing dalam hal ini gitu kan, silakan Bu Hana sampaikan. Terus pada kemarin juga Ibu Hana sudah menyampaikan ingin melakukan coaching. Iya betul Pak. Nah,
yang saya ingin tanyakan kepada Ibu Hana itu apa sih yang ingin dicapai oleh Bu Hana dari coaching ini? Iya, jadi Pak, saya itu dalam diri saya itu ya Pak ya, ingin meningkatkan kemampuan diri Pak dalam hal mengelola waktu untuk lebih efektif, sehingga saya bisa mengerjakan tugas-tugas itu Pak lebih efektif seperti itu Pak. Masalah manajemen waktu. Iya, ya? manajemen waktu Pak. Baik, dari sini sudah jelas ya Iya. tujuan dari Bu Hana ingin melakukan coaching itu ingin tahu seperti apa sih caranya memanajemen diri gitu kan, mengelola waktu, terus ya intinya ada kedisiplinan ya Bu ya. Iya, betul Pak. Terus pertanyaannya untuk Bu Hana, apa sih yang menjadi hambatan atau kendala dalam Bu Hana itu mengelola waktu itu, dalam memanage waktu itu? Ya Pak, jadi saya itu mengalami kesulitan saya Pak ya ketika mengerjakan tugas-tugas Pak. Jadi tugas-tugas yang sudah ditentukan misalnya sudah ada waktunya, nah saya itu merasa kesulitan sehingga apa yang menjadi tugas itu tidak terselesaikan gitu Pak. Jadi saya itu masih kesulitan mengatur waktu seperti itu Pak. Oke, jadi itu ya yang menjadi hambatan Bu Hana dalam mengerjakan tugas dan sebagainya ya. Nah, mungkin di sini kita sudah tahu permasalahannya apa, hambatannya seperti apa. Nah sekarang ayo kita rencanakan tindakan aksi dari permasalahan tersebut ya Bu. Nah kira-kira Bu Hana sendiri dari permasalahan tersebut apa yang akan Ibu Hana lakukan mengatasi masalah tersebut? Lalu apakah rencana konkret yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu? Ya, baik Pak, mungkin saya akan mengatur dulu ya Pak ya, mengatur atau berencana membuat jadwal Pak, jadwal tugas-tugas atau rencana-rencana yang akan saya lakukan gitu Pak, yang lebih terstruktur gitu Pak, jadi lebih terkondisikan, maksudnya kalau misal ini yang menjadi prioritas utama gitu ya, saya akan melakukan tugas tersebut terlebih dahulu. Jadi memprioritaskan tugas-tugas yang tingkatnya itu lebih urgent gitu Pak, maka saya akan melakukan mendahulukan gitu ya, mendahulukan tugas yang lebih penting gitu Pak. Oke. Jadi rencana Bu Hana ke depan gitu dalam memanage waktu itu, nanti dalam setiap mengerjakan tugas itu Bu Hana membuat sebuah skala prioritas ya, mana yang didahulukan. Oke, mantap sekali ya Bu Hana dari rencana Bu Hana. Nah, sekarang bagaimana Bu Hana menjaga komitmen terhadap rencana tersebut? Maksudnya istiqomah atau konsisten dalam melaksanakan rencana aksi tersebut. Lalu apa yang dapat membantu Bu Hana dalam menjaga komitmen tersebut? Baik Pak, jadi saya akan untuk konsisten ya Pak ya, untuk konsisten dalam melaksanakan rencana saya itu, saya akan membuat sebuah reminder gitu Pak, reminder untuk diri saya gitu, sehingga saya jangan sampai ketika ada tugas itu tidak selesai gitu. Jadi membuat reminder yang membuat saya itu bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu gitu Pak. Selain itu juga saya akan meminta teman di sekolah gitu ya Pak, rekan sejawat di sekolah, rekan kerja di sekolah untuk mendukung rencana saya Pak, sehingga ketika ada yang mendukung saya gitu ya, itu merupakan salah satu motivasi gitu Pak, motivasi saya sehingga saya itu merasa ada yang mendukung gitu Pak dari rencana saya. Jadi sudah ketemu mungkin ya jawabannya, solusi dari permasalahan Bu Hana tadi dengan reminder, membuat reminder atau membuat catatan kecil ya Bu ya, dalam mengingat atau memanage waktu tersebut ya Bu, terutama dalam mengerjakan tugas tadi yang sudah Ibu sampaikan. Terus Ibu juga dalam rencana ini Ibu akan melibatkan teman agar lebih memotivasi diri Ibu. Oke. Baik, yang terakhir ya Bu ya, yang saya ingin tanyakan, ini yang paling penting menurut saya Bu ya. Tadi Ibu sudah menyampaikan tujuan
terus ibu juga sudah mengidentifikasi masalah, dan juga tadi sebetulnya ibu sudah menemukan solusinya. Ini yang paling penting menurut saya di sini, bagaimana ibu akan bertanggung jawab terhadap rencana ASI ini. Lalu siapa yang akan dalam hal ini membantu dalam tindak lanjut rencana ibu tersebut. Mengingat seperti ini Bu, pasti ketika kita sedang melakukan perubahan atau sedang, kita kadang-kadang lupa ya Bu ya tadi. Nah di sini makanya saya menanyakan siapa yang akan membantu ibu tuh. Jadi mungkin nanti ada yang mengingatkan siapa ya. Silakan Bu. Jadi baik Pak, untuk ini apa ya, bagaimana saya bisa bertanggung jawab gitu ya atas rencana aktif saya itu, saya akan memantau sendiri Pak perkembangan saya itu, memantau perkembangan diri saya gitu ya, sampai sejauh mana sih perubahan diri saya ketika saya melakukan manajemen waktu gitu Pak untuk menyelesaikan tugas-tugas saya. Nah jadi secara berkala Pak, saya membuat catatan khusus untuk saya, jurnal atau bisa jadi jurnal harian seperti itu Pak, seperti tugas yang sudah diselesaikan itu yang mana aja gitu, sesuai tenggat waktunya. Nah selain itu juga saya untuk mendukung apa ya kelancaran perkembangan diri saya itu, saya meminta umpan balik Pak, umpan balik dari rekan sejawat, sehingga nantinya ketika saya ingin ada masukan gitu ya, ingin ada saran dari teman-teman, nah saya memintanya dari rekan-rekan itu Pak, apa yang harus dilakukan lebih lanjut atau lebih baik, apa yang menjadi kekurangan saya seperti itu Pak. Saya juga akan mencari sumber tambahan jika diperlukan. Oke, luar biasa sekali ya Bu. Jadi saya sudah menangkap tadi apa yang Ibu sampaikan dari permasalahan masalah manajemen waktu ya Bu. Ya, Pak. Sampai pada akhirnya Ibu akan membuat sebuah reminder dalam memanage hal tersebut, mengantisipasi hal tersebut ya Bu. Betul, Pak. Terus di sini juga Ibu akan melibatkan rekan sebagai apa ya, supervisor mungkin ya, dalam pas pelaksanaannya. Jadi ada umpan balik sehingga Ibu Hana itu terus selalu diingatkan ya Bu ya, selalu ingat, dan mudah-mudahan mungkin itu ke depan menjadi hal yang positif untuk Ibu ya. Mungkin ada lagi Bu yang akan Ibu sampaikan? Ya mungkin Pak, dari percakapan kita kali ini ya, saya itu berharap saya bisa menggali gitu ya, menggali potensi diri untuk bisa memanage waktu saya Pak, atau membuat memprioritaskan tugas-tugas yang lebih dahulu saya selesaikan. Jadi lebih ke memanage waktu dan bisa memaksimalkan apa yang menjadi rencana saya nanti Pak. Eksekusi ya Bu ya. Gitu Pak. Baik Bu Hana, saya menangkap mungkin ya dari apa yang Ibu sampaikan. Nah, saya mungkin di sini sebagai rekan, sebagai partner Bu Hana, berharap apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan lancar dan sukses tentunya. Dan mudah-mudahan Ibu juga istiqomah dalam melakukan perubahan dalam diri mungkin ya Bu ya, itu. Lalu yang terpenting dari sini mungkin padahal sebetulnya kan Ibu juga sudah mengetahui apa yang jadi permasalahan sampai ke solusinya, tinggal eksekusinya aja. Nah mudah-mudahan Ibu Hana konsisten, terus lancar dalam eksekusinya. Saya selaku teman mendoakan juga yang terbaik buat Ibu, dan mudah-mudahan dari kegiatan coaching kita kali ini kita mendapatkan Bu Hana terutama mendapatkan apa yang Ibu harapkan. Mungkin itu ya Bu. Ya siap Pak. Ya Pak, saya juga terima kasih kepada Pak Imam ya yang sudah menyempatkan waktu untuk saya untuk berdiskusi Pak terkait permasalahan yang saya alami. Baik Ibu, nanti kalau misalnya ke depan Ibu ada permasalahan atau ingin sharing boleh Bu. Insya Allah kalau kalau saya sedang pasti akan meluangkan waktu. Ya, saya harap juga Bapak bisa menjadi mitra yang baik untuk saya. Siap, Bu ya. Terima kasih banyak Ibu atas kepercayaannya. Ya, baik Pak. Ya, sekali lagi terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Ibu. Ya, semoga sukses dalam eksekusi rencananya. Sukses selalu. Oke.
Imam. Alhamdulillah ya, kegiatan coaching Bapak sudah Bapak laksanakan. Nah, sekarang bagaimana nih menurut Bapak? Apakah proses coaching menurut Bapak sudah berjalan dengan baik dan lancar gitu ya? Untuk kegiatan coaching tadi yang sudah saya lakukan ya Bu, menurut saya itu sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu. Tadi tidak ada kendala dan coaching juga merasa nyaman seperti itu. Nah, secara keseluruhan menurut saya kegiatan coaching tadi sudah sesuai dengan harapan saya itu dan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Pak ya. Oke. Begini Pak, setelah saya melakukan observasi ya Pak ya, tadi saat Bapak melakukan coaching dengan coaching Bapak itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak? Boleh, maka silahkan Bu. Terima kasih Pak Imam. Apa saja nih yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait apa sih indikator gitu Pak, indikator ketercapaiannya? Baik Bu, terkait indikator ketercapaian ya Bu dalam kegiatan coaching tadi, yang pertama dalam menurut saya itu yang paling utama itu sudah menggunakan alur cerita ya Bu ya, dimana tadi saya menanyakan tujuan, melakukan identifikasi masalah, lalu kemudian menanyakan rencana aksi kepada coaching, serta yang terakhir menemukan rasa tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coaching. Kemudian saya juga berusaha menjadi seorang pendengar yang baik ya Bu ya. Dalam hal ini tidak berarti menggurui, tapi lebih kepada menggali potensi dari coaching untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Pada saat itu saya tidak memaksa atau memberikan sebuah masukan ya, tapi lebih kepada mengorek-ngorek ya, menggali ya, seperti itu. Oke, bagus sekali Pak. Jadi Bapak sudah berhasil ya Pak ya melaksanakan proses coaching menggunakan alur tirta ya Pak ya. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Bapak, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan Pak. Jadi tadi Bapak sudah berhasil nih melakukan proses coaching dengan alur tirta, sudah menanyakan tujuannya, sudah melakukan identifikasinya, dan Bapak juga sudah mengarahkan coaching menemukan rencana aksi ya yang sebaiknya dilakukan, dan sudah membantu coaching menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Seperti itu ya Pak ya. Tadi saat saya mengamati juga, saya juga sudah melihat Bapak sangat fokus gitu Pak dalam kegiatan coachingnya, yang artinya Bapak sudah mencapai nih kompetensi presentnya atau kehadiran penuhnya Bapak ya Pak ya. Terus mendengarkan dengan aktif ya Pak ya, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching ya Pak ya, sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, sekarang kira-kira nih Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Oke, kita tindak lanjut dari hasil coaching tadi ya Bu ya. Iya Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya tingkatkan, itu terutama pada alur tirta ya Bu ya. Pada alur tirta saya ingin lebih memperdalam, terutama dalam identifikasi masalah ya Bu ya. Saya di situ ingin lebih memperdalam bagaimana sih caranya menumbuhkan menumbuhkan, merangsang orang itu agar dia mau mengemukakan pendapatnya, segala sesuatu yang dia rasakan dapat dikemukakan. Nah, itu kan dari proses identifikasi masalah ya Bu pada alur tirta. Nah, di situ mungkin menurut saya hal yang paling penting dalam kegiatan coaching itu diidentifikasi masalahnya Bu. Betul, mengidentifikasi. Ya, jadi di situ kita akan mengetahui permasalahannya itu di mana.
lalu coach juga akan menyadari, oh dari sini loh masalahnya, dan kemudian kita berikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang nanti akan menimbulkan menimbulkan atau merangsang kompetensi Coach ya. ya si coach gitu dalam memikirkan ide-ide baru. Jadi ketika kegiatan coaching kita sebelaku coach kita tidak perlu yang namanya memberikan solusi ya, kita cukup memberikan pertanyaan pemantik yang sifatnya nanti itu solusinya itu akan timbul sendiri loh Bu dari coachingnya itu tersebut. Jadi itu yang ingin saya kembangkan dalam alur tirta. Terus yang kedua Bu, saya juga ingin sedikitnya itu terutama dalam present ya Bu ya, kalian penuh, terutama dengan saya ingin tingkatkan itu dalam mendengarkan secara aktif. Dari situ kan kita mendapatkan informasi dan kita juga bisa lebih interaktif dengan coach. Dari kedua hal tersebut, saya berharap kegiatan coaching yang saya akan lakukan ke depan itu akan menghasilkan hasil yang baik seperti itu. Baik Bapak, wah pokoknya luar biasa sekali ya. Terima kasih. Jadi Bapak ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur tirta ya Pak ya, agar proses coaching selanjutnya akan lebih baik lagi ya Pak ya, seperti itu. Baik Bapak, menurut saya luar biasa sekali ya apa yang sudah Bapak berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak semakin sukses ya Pak ya. Amin kedepannya ya Pak ya. Terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol nih sama saya. Sama-sama. Dan sharing dengan saya. Saya juga terima kasih banyak Ibu sudah mau bersamai, sudah mau memberikan masukan dalam kegiatan coaching tersebut. Terima kasih Bapak. Baik Ibu, terima kasih banyak kembali. Sama-sama.